Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kesempatan bagi kami lagi untuk mendengar firman-Mu yang menuntun kami menjalani kehidupan di dunia ini. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 7 ayat 10-11 firman Tuhan. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Berdamai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Beberapa hari yang lalu, Pak Presiden kita menyerukan, kita harus berdamai dengan corona. Banyak orang yang berkomentar, kok berdamai? Pada bulan Maret yang lalu, dalam pertemuan KTT G20, Pak Presiden menyerukan kita perang terhadap corona. Kok sekarang berdamai? Apa maksudnya? Ya memang, sejak Maret yang lalu kita berperang melawan corona. Dan hingga sekarang juga kita masih berperang. Tapi tidak atau belum menang. Malah virus ini menyebar terus. Di NTB trennya naik. Kita harus selalu waspada. Dan kita juga harus terus mengikuti prosedur COVID-19 itu. Harus sering-sering cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kita harus selalu pakai masker kalau kita keluar rumah. Kita harus selalu jaga jarak dan jauhi kerumunan. Dan di rumah saja kalau tidak terlalu penting keluar, supaya kita bisa memutus rantai COVID-19 ini. Lalu berdamai dengan corona. Selain usaha menggerakkan roda perekonomian secara nasional dan lain-lain, bagi kita berarti harus dapat menerima kenyataan adanya COVID-19 ini. Harus kita terima dan menjadi kebiasaan bagi kita untuk cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan di rumah saja bila tidak terlalu penting keluar. Itu akan menjadi kebiasaan baru bagi kita. Itu menjadi yang normal nanti bagi kita. Kalau kita terus mengikuti prosedur COVID-19, maka kita akan dapat tetap menjalani kehidupan. Walau ada corona, kita tidak kalah. Malah kita saatnya akan menang. Kita putus rantai COVID-19 ini. Jadi berdamai dengan corona, walau ada corona, kita hidup dan menjalani hidup dengan baik. Berdamai. Kata berdamai ini tadi ada dalam bacaan Alkitab firman Tuhan yang tadi kita baca. Yaitu di ayat yang ke-11. Tetap hidup dengan tanpa suami atau berdamai dengan suami. Itu tadi ayat 11 tadi. Ini bagian nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang ditulisnya dalam surat 1 Korintus itu. Waktu itu Paulus mendengar memang ada laporan bahwa jemaat di Korintus ada yang ingin bercerai.
mungkin meniru masyarakat yang di sekitarnya. Baik seorang istri ingin menceraikan suaminya, maupun seorang suami ingin menceraikan istrinya. Mengapa mau bercerai? Memang tidak dijelaskan. Tapi mungkin juga ada karena ingin menikah lagi dengan yang lain. Karena itu kita baca tadi Paulus katakan, kalau bercerai harus tetap tanpa suami, tidak boleh menikah lagi dengan yang lain, atau berdamai dengan suaminya. Memang mungkin Paulus menyadari bahwa bisa juga perkawinan menjadi tidak tertahankan, sehingga harus suami istri itu berjauhan, berpisah, menahan diri, berpisah sementara, dengan tujuan agar dapat fokus berdoa. Seperti dikatakan dalam ayat yang kelima, setelah itu berkumpul lagi. Berkumpul itu mungkin yang disebutkan berdamai. Nah, mereka yang tadinya berseteru itu sehingga berjauhan tadi itu, apakah mereka sudah berubah? Apakah mereka sudah berubah? Belum tentu. Kalau begitu mengapa berkumpul lagi? Nah, untuk berubah memang mungkin sulit juga. Tetapi pelan-pelan mungkin akhirnya bisa berubah. Tapi yang mungkin sudah berubah adalah bahwa masing-masing bisa menerima perbedaan yang ada. Artinya, walau pasangan tidak atau belum berubah, tetapi bisa menerima satu dengan yang lain, sehingga bisa berdamai. Berdamai memang tidak harus cocok, tetapi ada usaha untuk menerima kenyataan perbedaan yang ada itu, dan mau sama-sama membangun, mau sama-sama memperbaiki ke depan. Berdamai artinya menerima pasangan, menerima yang lain apa adanya. Jadi berdamai bukan karena cocok, tetapi dicocok-cocokin. Apalagi sebagai suami istri yang sudah dipersatukan oleh Tuhan dan menerima pemberkatan di gerejanya. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena itu berdamailah, terimalah, dan berjalanlah bersama-sama. Tuhan pasti menolong. Tak ada yang sulit bila kita mau berjuang. Sebab Tuhan ada untuk menyertai dan memberkati kita. Sedangkan dengan corona aja kita harus berdamai agar bisa kita berjalan, agar bisa kita hidup dan menikmati hidup ini. Apalagi dengan suami itu istri. Pasti bisa bersama-sama berjalan. Bahkan menikmati hidup sebagai suami istri yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu memang jangan lagi paksakan keinginan sendiri. Harus keinginan saya. Ini yang baik dan benar, kata suami. Sang istri tidak mau kalah. Yang ini yang benar. Itu yang saya lihat dilakukan oleh tetangga. Ya, tidak nyambung kalau masing-masing memaksakan keinginannya. Demikian juga anak-anak dengan orang tua. Kadang-kadang orang tua tidak menerima keadaan anak-anaknya. Maunya keinginannya yang berlaku, yang dilakukan oleh anak-anaknya. Sementara itu, anak-anak juga kadang-kadang tidak terima aturan yang ditunjukkan, diberlakukan oleh orang tuanya. Zaman memang sudah berubah. Dunia berubah. Kita juga harus berdamai dengan perubahan yang ada. Berdamai bukan berarti mengalah saja, tetapi menerimanya dan berusaha melakukan apa yang baik yang kita yakini. Seperti tadi, berdamai dengan corona. Kita tidak bisa menghindarinya. Kita
terima dia ada. Karena itu kita jaga diri kita. Kita mengikuti prosedur tadi itu, COVID-19 itu. Kita berdamai di situ. Karena dampak corona ini, kita terima bahwa pendapatan kita berkurang. Bahkan sangat menurun. Kita berdamai dengan keadaan kita, dengan penghasilan kita yang minim. Kita atur diri kita. Kita tidak bisa lagi membeli apa yang kita inginkan karena uang atau pendapatan tadi berkurang. Tetapi kita cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Yang penting tetap sehat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal yang tidak cocok dengan kita. Banyak keinginan kita tidak terlaksana. Mungkin ada orang lain yang menghambat kita. Mungkin kita yang kalah bersaing. Atau mungkin juga kita yang salah. Mari berdamai dengan keadaan. Kita terima kenyataan-kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Apalagi yang tidak bisa kita lawan. Atau kita tidak bisa mengalahkannya. Kita sesuaikan diri kita agar tetap bisa. Agar kita tetap bisa hidup dan menikmati hidup itu sendiri. Sekali lagi, berdamai itu bukan berarti mengalah atau tidak mau berjuang lagi. Tidak. Kita harus berusaha melakukan apa yang baik untuk kita ke depan. Apa yang bisa kita perbaiki, yang kita anggap salah, yang kita anggap tidak tepat. Tapi bila belum, atau kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan, jangan menyerah. Terus berjuang, dan tetap bersama-sama. Kalau Tuhan yang menugaskan kita di dunia ini, dan dunia ini penuh dengan kerusuhan, banyak masalah, maka jangan berhenti hidup. Terus jalani hidup yang Tuhan anugerahkan dengan segala talenta yang Tuhan beri. Kita pakai semuanya, kita gunakan dengan baik. Yang pasti sekali lagi, orang percaya banyak tantangannya, banyak hambatannya. Tetapi Tuhan selalu ada. Tuhan selalu hadir menolong kita untuk memampukan kita bertahan dan terus melakukan apa yang baik yang Dia inginkan. Berdamai dengan semua. Dan tetap ingat bahwa Tuhan ingin kita menjadi alatnya yang berguna. Dunia menolak Tuhan, maka kita pun pasti ditolak juga. Namun Dia selalu siap. Dia selalu ada menyertai dan melindungi kita semua. Karena itu, dalam berdamai dengan semua, berdamai dengan yang lain itu, mari tetap kita berjalan di jalan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu mengarahkan kami menjalani kehidupan. Banyak hambatan dan tantangan. Tuhan beri kekuatan kepada kami. Tuhan bimbing kami menyesuaikan diri dan tetap di jalan Tuhan. Ketika keuangan pendapatan menurun karena corona, banyak kami yang kehilangan pendapatan. Tuhan tolong kami supaya tetap dapat hidup sehat. Tuhan tuntun kami supaya tetap dapat melakukan apa yang berkenan kepadamu. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mendapatkan berkat dari Tuhan, supaya dapat berbagi dengan sesamanya. Saya kami bersama-sama menjalani hidup yang Kau kehendaki. Bimbinglah kami sekecil apapun yang kami usahakan yang dapat berguna, menjadi berkat bagi kami dan bagi orang lain. Sertai semua orang yang berjuang untuk menolong sesamanya, memperhatikan sesamanya, supaya ada keseimbangan. Tuhan berkati mereka. Demikian juga sekali lagi saudara-saudara kami yang lemah, yang berkekurangan, yang membutuhkan pertolongan. Apalagi karena dampak COVID-19 ini. Biarlah mereka tetap mendapatkan yang baik dari Tuhan. Baik kami saling menolong dan saling berbagi, saling memperhatikan. Mewujudkan kehendak-Mu.
sertai pemerintah negara dan bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami semua boleh bekerja sama memutus rantai COVID-19 ini. Segala rencana harapan kami biarlah kehendak-Mu yang jadi, dan kami terus ada di jalan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.